Tetapi kita lihat saudaraku, tangan yang perkasa itu, tangan yang kuat yang membawa orang Israel itu keluar. Tapi tangan yang juga akhirnya membuat membinasakan dalam tanda kutip orang-orang Israel yang memberontak, yang menggerutu. Ini kita akan mau belajar hari ini. Kok bisa ya? Suatu kali Musa itu pernah negosiasi sama Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, kalau engkau mau binasakan semua orang Israel, nanti apa kata orang Mesir? Apa kata orang Edom? Apa kata orang lain? Tuhan yang membawa Israel keluar, tapi Tuhan yang membinasakan. Nah ini hari ini kita akan mau belajar saudaraku sesuatu. Kok bisa tangan itu melakukan itu? Nah, saudaraku, jangan beranjak kemana-mana, jangan pergi kemana-mana. Selesaikan dulu supaya jangan kita salah menduga. Oh, Tuhan itu jahat karena dia membinasakan. Enggak. Dalam peristiwa Ayub dikatakan, diceritakan saudaraku, Ayub pasal 1 ayat 10 dan 12 dikatakan begini. Pada waktu itu iblis ngomong sama Tuhan, Tuhan, habis Tuhan yang jaga, engkau membuat pagar sekeliling dia. Bahkan di harta milik yang engkau berikan kepada dia, engkau kasih pagar Tuhan. Jadi saudaraku, tanpa kita sadari, di sekeliling kita ini ada pagar yang Tuhan buat. Kitab Mazmur menjelaskan, Mazmur pasal 34 ayat pasal 34 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tuhan itu mengutus malaikatnya untuk apa? Berkemah. Ayat sebelumnya kan. Untuk berkemah, ya, berkemah di sekeliling orang percaya. Jadi saudaraku, di sekeliling kita ini ada malaikat yang secara khusus Tuhan katakan berkemah, menetap dia, camping. Di mana? Di sekeliling kita. Bahkan rumah yang kita tinggalin hari ini karena kita beribadah, Tuhan bilang ada pagar. Yang iblis tidak bisa masuk. Tapi tangan Tuhan yang sama bisa mengizinkan pagar itu diangkat dengan tujuan tertentu. Jadi kenapa kadang-kadang kita mengalami sesuatu itu belum akhirnya, tapi Tuhan mengizinkan pagar itu diangkat. Tiba-tiba kita mungkin mengalami sesuatu, atau kita kehilangan sesuatu. Bisa jadi tangan itu memberikan pagar, tapi tangan itu mengizinkan pagar itu sesaat untuk diangkat, dan kemudian iblis bisa masuk. Tapi hebatnya tangan yang sama yang berkata kepada iblis, aku berikan batas, sampai batas ini engkau boleh, aku izinkan engkau ganggu anakku, tapi ini batasnya. Dan sedikit pun, 1/1000 mili pun iblis tidak bisa lewat dari apa yang Tuhan sudah bilang. Ini batasnya. Kalau Tuhan sudah berkata, silakan engkau ganggu harta miliknya, tapi tubuhnya engkau tidak boleh ganggu. Ayub hartanya habis, anaknya meninggal dalam waktu sesaat, tapi dia sehat, tetap sehat. Dan kemudian iblis katakan, iya sih Tuhan jaga dia, Tuhan berkati tubuhnya, coba aja kasih, ambil kesehatannya. Tuhan berkata, oke, engkau boleh ganggu tubuhnya, tapi nyawanya enggak. Jadi separah apapun sakitnya Ayub, kalau dia kena kanker sudah stadium 4 akhir, dia tidak akan meninggal. Kenapa? Karena Tuhan bilang batasnya hanya tubuhnya, tapi nyawanya tidak. Saudaraku, kenapa? Karena tangannya yang kuat.
dalam hidup kita, dalam segala sesuatu. Jadi kalau ada kita mengalami sesuatu, Tuhan itu izinkan sesuatu, Dia kasih batas juga. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang pegang kendali di dalam segala sesuatu. Nah, saudaraku, ini hebatnya Tuhan. Kemudian kita lihat Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 dan 29. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 29. Katakan begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudaraku, ayat ini berkata Tuhan dengan percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan kita diberikan hidup yang kekal, dijamin oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata begini, engkau aman dalam tanganku, kata Tuhan gitu. Dalam tanganku tidak ada satupun kuasa yang ada di bumi ini maupun yang ada di belahan yang lain, katanya. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Tidak ada, kata Tuhan, yang bisa merebut. Jadi saudaraku, hidup kita ini aman. Apalagi kalau cuma corona. Betul kan? Mungkin jangan protes toh. Bagaimana kemungkinan ada pendeta yang meninggal, ada anak-anak Tuhan? Saya katakan tadi dari awal, bisa jadi Tuhan izinkan pagar itu diangkat untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau kita melihat secara umum, kita mesti percaya bahwa di sekitar kita ada pagar yang Tuhan katakan iblis sedikit pun tidak bisa menyentuh. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ada, kita aman. Lakukan bagian kita. Kita aman dalam tangan Tuhan. Tetapi yang jadi masalah bagi Tuhan, Dia bilang kalau engkau ada dalam tanganku, engkau aman. Tapi masalahnya yang di dalam tangan Tuhan itu seringkali lari dari tangan Tuhan. Seringkali sesuatu yang ada di dalam tangan Tuhan itu yang kepingin keluar. Orang Israel bilang, kami ingin ada manusia yang jadi raja kami. Kami tidak mau Tuhan yang jadi pemimpin kami. Muncullah Raja Saul. Akhirnya menderita mereka. Nah saudaraku, seringkali Tuhan bilang engkau aman dalam tanganku. Tapi kamu yang pengen keluar dari tanganku. Kenapa? Karena takut, karena khawatir, karena bingung, karena cemas, dan banyak hal yang lain. Yang minggu yang lalu kita sudah belajar. Ada mungkin kadang-kadang rubah-rubah kecil itu yang tanpa sadar dia merusak fondasi kehidupan kita. Kita sebetulnya aman dalam tangan Tuhan, tapi kita seringkali kepingin seperti orang lain. Oh, orang lain lakukan itu, ayo lakukan juga. Padahal belum tentu cocok dengan kita. Oh, orang lain begini, kita buat juga begini. Tuhan bilang dalam tanganku engkau aman, ya Tuhan. Jangan coba-coba lari keluar. Ibrani pasal 10 ayat 31, katakan begini. Sebentar, kita coba lihat dulu satu contoh bahwa sebetulnya seseorang ini dia bisa keluar dari tangan Tuhan. Ya, Kolose pasal 4 ayat yang ke-14. Kita lihat dulu contoh.
Kolose pasal 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Demas ini adalah orang yang ada, jemaat yang ada di Kolose. Paulus dia kirimkan surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia kasih tahu bahwa kamu dapat salam di jemaat di Kolose dari Lukas dan Demas. Demas ini siapa? Dia ini mengiringi perjalanan Paulus dalam pelayanan. Ini Demas. Orang yang dengarkan, sudah percaya kepada Yesus, dengarkan firman, melayani bersama-sama, aktif bersama-sama, lakukan kegiatan-kegiatan rohani bersama-sama dengan Paulus. Tapi coba lihat, sebelumnya dia ada dalam tangan Tuhan, tapi keputusannya dia. Nah, ini kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah apa? Mencintai dunia ini dan apa dia bilang? Meninggalkan. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi kemana gitu ya. Tapi intinya begini saudaraku, Demas dulunya ini dia sama-sama dengan Paulus. Dia di dalam tangan Tuhan. Tetapi kemudian Demas memutuskan keluar dari tangan Tuhan. Dia lari dari tangan Tuhan. Oh, memangnya Tuhan tidak bisa pegang? Tuhan memberikan kehendak bebas dalam diri kita untuk mengambil keputusan. Mau ada dalam tangan Tuhan yang kuat atau kita mau lari keluar. Itu pilihan nama kita. Kalau engkau ada dalam tanganku, kata Tuhan, tanganku yang kuat akan menjagamu. Tanganku yang kuat akan memelihara. Tanganku yang kuat akan melindungi engkau dari apapun. Tuhan katakan, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa merebut engkau dari tanganku, kecuali engkau keluar dari tanganku yang kuat. Hari ini saudaraku, mari kita bersama-sama tetap ada dalam tangan yang kuat itu. Selagi kita ada dalam tangan yang kuat itu, maka hidupmu akan terjaga. Bahkan Tuhan bilang, harta milikmu pun akan aku pelihara, akan aku beri pagar, yang kalau aku tidak izinkan, pagar itu tidak akan bisa terangkat. Tapi selagi ada dalam tanganku, kalaupun sesaat aku izinkan, aku akan pulihkan dan aku akan ganti lipat ganda, kata Tuhan. Ya, nah saudara, Ibrani 10 ayat 31. Kita lihat seperti Demas ini, keputusannya dia. Ini kita lihat ya. Ibrani 10 ayat 31. Baca sama-sama. Ya. 2, 3. Ayo baca lagi yang keras. 2, 3. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dasarnya apa? Kok ngeri benar gitu ya, rasanya ngeri sekali gitu ya, ngeri benar jatuh ke tangan Allah yang hidup. Bukankah tangannya itu yang kuat, yang perkasa, yang menolong, melindungi, memelihara kita? Kenapa kita masih ngeri? Kenapa kok ada sesuatu yang menakutkan sendiri kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup? Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat ini bicara sebelumnya itu apa gitu ya. Ayat 26, kitab Ibrani. Ayat 26. Dikatakan apa? Baca sama-sama ya. Sebab jika kita apa? Sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada, ya 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudaraku, kenapa bisa ngeri jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup? Karena orang ini sudah tahu kebenaran, tapi sengaja berbuat dosa. Dan Tuhan bilang, ngeri.
jatuh ke tangan Allah yang hidup kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi sengaja berbuat dosa. Suka-suka gua lah. Yang hidup punya gua kok. Gua yang atur, suka-suka gua lah. Mau gua bikin apa hidup ini. Betul saudaraku, hidup memang punya saudara. Tapi perlu kita ketahui, kalau kita sudah tahu kebenaran dan sengaja berbuat dosa, maka Tuhan katakan, bukan tanpa alasan Paulus katakan, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Suatu kali Daud pernah membuat satu kesalahan. Dia hitung jumlah orang. Sebetulnya Tuhan bilang jangan boleh lakukan itu, tapi dia lakukan. Dan dikatakan setelah dia lakukan itu hatinya berdebar-debar. Kenapa? Karena dia tahu dia salah. Dia tahu salah. Dan kemudian Tuhan menghadapkan kepadanya pilihan. Engkau boleh pilih hukuman apa yang akan aku lakukan. Akan ada, lakukan ini, engkau jatuh ke tangan musuh. Akan ada ini, akan ada ini. Kemudian Daud berkata, pilihannya, biarlah aku jatuh ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena belas kasihan-Mu yang besar. Kalau aku jatuh ke tangan manusia, maka dia akan memporak-porandakan hidup. Sama saja aku jatuh ke tangan iblis. Udah. Orang yang sengaja berbuat dosa artinya membiarkan hidupnya jatuh ke tangan iblis. Tuhan pegang hidup kita. Tangannya yang kuat pegang hidup kita. Itu kita mesti percaya. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan lari dari tangan Tuhan yang kuat. Karena kalau engkau keluar dari tangan engkau, Tuhan yang kuat, maka ada tangan yang akan menyambutmu, yaitu tangan si iblis. Dan dia akan memporak-porandakan hidupmu sehingga engkau habis sehabis-habis. Ada tangan yang kuat yang selalu menyertai hidup kita. Saudaraku, saya teringat akan satu orang yang hari ini dia ada di Mentawai. Dia orang Ambon, umur 10 tahun, umur 6 tahun papanya meninggal. Usia 10 tahun mamanya meninggal. Dia anak bungsu dari 5 bersaudara. Dan kemudian pada waktu umur 10 tahun lebih itu, kemudian dia harus tinggal kepada tantenya, dan tidak lama kemudian terjadi kerusuhan Ambon. Dan kerusuhan Ambon itu dia katakan setiap hari saya melihat ada orang-orang kampungnya yang bawa pulang kepala manusia. Kenapa? Karena dia bilang ini tanda bahwa saya menang. Karena kalau kalah kepala saya yang dibawa oleh orang itu. Perang antar agama dulu saudaraku di Ambon. Dan akhirnya kemudian di usia 12 tahun Tuhan mengutus dari Brazil, namanya Yayasan AME, ya, dalam bahasa Portugal itu AME singkatan itu. Tapi yayasan ini kemudian yang membawa anak ini keluar dari Ambon dan tinggal dia di asrama dan sekolahkan anak ini, trauma healingnya dilakukan sehingga pulihlah keadaan. Nah, saudaraku, dan kemudian anak ini dikuliahkan. Dan saya dengarkan ceritanya bagaimana dia mengalami trauma-trauma itu, tapi ada tangan Tuhan yang kuat yang menariknya keluar. Dan kemudian tangan yang sama menjaga, memelihara kehidupannya. Nah, sampai hari ini pelayanan di Mentawai membantu kita di daerah Sioban, sudah menikah, sudah punya anak, tapi Tuhan pulihkan keadaannya. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat, dan dia mau tetap ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Apa yang kita pernah alami sehari-hari ini atau hari-hari sebelumnya? Mungkin kita sudah keluar dari tangan Tuhan yang kuat ini, dan kita mengalami banyak kehancuran, banyak kerugian. Kenapa? Karena kita coba dengan cara kita.
kita coba lari dari tangan Tuhan karena kita pikir kita mampu, kita bisa hadapi ini. Ketahuilah saudaraku, kalau kita keluar dari tangan Tuhan, maka kehancuran sedang menanti kita. Mari kita kembali kepada tangan Tuhan yang kuat. Biarkan kita ada dalam genggaman Tuhan. Pada waktu kita jatuh, maka Dia akan mengangkat kita. Pada waktu kita mengalami kesulitan, kita butuh pertolongan, maka tangannya yang kuat itu akan mengulurkan tangan kepada kita. Dan Dia akan berkata, aku serta dengan kamu, aku menyertai kamu, aku memberikan kekuatan, aku memberikan kemampuan, aku yang akan hadapi musuhmu. Kenapa? Karena engkau ada dalam tanganku. Ada terus dalam tangan yang kuat. Jangan tinggalkan Tuhan. Setia terus sampai akhir hidup kita. Karena kita tahu dalam tangan yang Tuhan kita aman. Tangan Tuhan yang kuat ada pemeliharaan. Di tangan yang Tuhan yang kuat, maka Dialah yang menjaga hidup kita. Dan seperti saya, saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang mau memberikan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita belum tahu corona ini sampai kapan akan berakhir. Setelah ada pun vaksin, apa yang akan terjadi? Who knows? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Apakah keadaan ini mereda? Enggak juga tahu. Apakah ada kepastian setelah kita divaksin corona ini berhenti? Belum tahu juga. Apa yang harus kita lakukan? Tetap aja ada. Kita dalam tangan Tuhan. Selagi engkau ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka pemeliharaan Tuhan itu ada di hidup. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada buat kita. Amin. Selalu kita berharap kepada Dia supaya pagar itu tetap ada dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat hari-hari yang kita jalani. Kita akan melihat langkah hidup kita. Ada pimpinan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar alasan apa yang bisa membuat tangan Tuhan itu terus bekerja. Ya, kita akan akhiri dengan ini. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian. Saudara, apa yang membuat tangan Tuhan itu akan tetap bekerja? Karena Tuhan membuat perjanjian. Bukankah pada waktu kita berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, ampuni dosaku Tuhan, masuklah dalam hati, jadi Tuhan dan Raja dalam hidupku. Maka pada waktu itu Tuhan sebetulnya sudah buat satu perjanjian kepada kita. Selagi engkau ada dalam tangan, engkau aman. Yohanes 10 yang kita baca. Tidak ada satu orang pun yang bisa merebut engkau dari tanganku. Engkau aman dalam tanganku, kata Tuhan. Kita coba lari, kita coba upayakan dengan cara kita. Kita pikir kita mampu, kita pikir kita hebat, kita pikir kita bisa hadapi. Tapi setelah kebentur sini, kebentur sana, babak belur di sana, babak belur di sini, dan kemudian kita mulai sadar, ternyata memang hanya dalam tangan Tuhan kita bisa aman. Mari tetap setia, ingat perjanjian Tuhan. Dia pegang terus perjanjian. Bagian kita pegang juga perjanjian Tuhan. Katakan aja tiap hari, membaca apa yang firman Tuhan katakan, apa yang tercatat, yang tertulis dalam firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku aman dalam tangan-Mu, Tuhan. Bukankah kita Yohanes 10 ayat 28 dan 29 berkata, tidak ada satu orang pun yang merebut. Bukankah kitab Ayub pasal 1, pasal 2 berkata, menceritakan bahwa Engkau membuat pagar sekelilingku. Bukankah Mazmur 34 ayat 8 berkata, Engkau mengutus malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling kami, di sekeliling harta milik kami.
Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, Engkau Allah yang maha tinggi, tapi juga berkenan diam dalam kehidupan kami. Bukankah Engkau Allah yang kalau kami merendahkan diri, Engkau yang mengangkat kami tinggi. Katakan saja perjanjian Tuhan itu, maka Tuhan tidak akan tunda-tunda bahwa perjanjian yang sudah tercatat dalam firman Tuhan itu akan Dia lakukan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami sakit, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sakit Tuhan. Bukankah Engkau berkata dalam firman, oleh karena bilur-bilur-Mu, kita Petrus berkata, Tuhan, aku baca dari firman ini Tuhan, oleh karena bilur-bilur Yesus, maka semua sakitku menjadi sembuh. Aku percaya Tuhan, bukankah firman-Mu juga berkata Tuhan, dalam satu rumah apabila ada satu orang yang mulai percaya, maka seisi rumah Tuhan akan selamatkan. Doaku Tuhan, ada keluargaku, ada orang tuaku, ada kemenakanku, ada seisi rumahku Tuhan yang perlu diselamatkan. Aku percaya akan firman ini Tuhan. Maka perjanjian Tuhan itu yang memaksa orang Mesir melepaskan orang Israel. Perjanjian Tuhan itu yang memaksa laut Merah terbelah jadi dua dan orang Israel bisa jalan di dasar laut yang tiba-tiba menjadi kering. Apa yang memaksa itu bisa terjadi? Karena ada perjanjian Tuhan, dan Tuhan akan lakukan perjanjiannya demi orang-orang yang pegang perjanjian itu. Engkau ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Mari pegang terus perjanjian. Kita memang dalam tangan Tuhan, karena Dialah yang memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Jangan keluar, jangan lari dari tangan Tuhan yang kuat. Hanya di dalam Tuhan, dalam tangannya, engkau aman, engkau dipelihara, engkau dijaga, engkau dilindungi. Bahkan tangannya itu yang melepaskan berkat-berkat. Tangannya itu yang memberikan pagar dalam hidupmu, bahkan seluruh harta milikmu. Tuhan bilang, aku kasih pagar, dan kalau aku tidak izinkan, tidak akan bisa, satu pun tidak akan bisa mengangkat pagar itu. Sehebat apapun iblis, dia tidak akan bisa lakukan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Karena Dia Tuhan. Tidak ada yang perlu kau takutkan, tidak ada yang perlu kau cemaskan, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Engkau menggenggamkan. Engkau tidak lepaskan kami. Tuhan bilang, tidak ada yang perlu kau khawatirkan anakku, tidak ada yang perlu kau cemaskan. Aku yang lindungi kamu, aku yang pelihara, aku yang jaga hidupmu. Kalau aku tidak pernah izinkan, tidak akan mungkin pagar itu bisa diangkat. Kecuali kau keluar dari pagar itu, kau keluar dari tanganku, kata Tuhan. Karena kau coba-coba dengan caramu, dengan kekuatanmu, gitu. Tapi selagi engkau andalkan Tuhan, engkau aman dengan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Itu setiap anugerah-Mu bagi kami. Ini kami Tuhan. Kami memandang kepada-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih, terima kasih, terima kasih. Betapa sayangnya Engkau dengan kami. Betapa cintanya Engkau dengan kami. Betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk damai-Mu. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang Kau berikan tinggal dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau yang memeluk kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Kepadamu lah kami bisa andalkan. Kepadamu lah andalan kami, nggak ada yang lain. Engkau yang mengangkat kami naik tinggi, melebihi dari apa yang bisa kami pikirkan. Bahkan di luar ekspektasi kami, Tuhan akan mengangkat Engkau tinggi, naik tinggi. Tuhan akan membuat Engkau rasanya terheran-heran. Kok bisa ya terjadi? Kok bisa ya? Kenapa kok bisa ya mengalami kok? Rasanya hebat, tidak mungkin, tapi Tuhan buat itu terjadi. Bapak terima kasih, terima kasih karena tangan-Mu yang kuat itu Tuhan. Karena tangan-Mu yang kuat itu yang menopangkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, sebelum saya serahkan, hari ini dalam suasana Imlek ini kan sebagai satu tradisi yang kebiasaan yang dilakukan orang. Kenapa orang memberikan angpau, saudara? Karena mereka itu menabur sesuatu, bukan buang sial, saudara ya, dan menabur sesuatu untuk anak-anak diberikan. Nah hari ini sebagai bagian untuk menikmati kegembiraan bersama-sama, saya undang Ibu Gembala, saya panggil anak-anak yang meskipun ada yang belum menikah, tapi yang anak-anak SD ya, yang anak-anak SD, mari nanti maju ke depan. Kita akan bagi angpau untuk kalian, ya, berbagi kegembiraan bersama-sama. Ya, yang besar dapat angpau dari papa mamanya saja. Hari anak-anak, mari anak-anak, Rika, Valen, Andrew, Aaron, Jevon, ada lagi yang anak-anak SD atau yang ngaku-ngaku SD, SMP ada ya. Ayo sini Aaron sama Andrew, Valen, Rika, Jevon. Ini Jevon masih SD kan? Papa, TB loh, anaknya TB. Ayo sini. Nah, kasih gini tangannya. Nah, ya, berkati ya. Arwah berkati ya. Sini Rika sama Valen. Jevon, enggak apa-apa Jevon. Di sini. Ah, iya. Sini Rika. Tangannya gini. Nah, ini salam ala Tiongkok. Valen, ya, Tuhan berkati. Mari Jevon. Oke, ya seperti itu firman Tuhan katakan, maka bawalah anak-anak itu datang kepadaku, dan Tuhan memberkati mereka.
Ya, memberkati. Saya lihat engkau ini ada kameramen kita. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Boleh jajan, tapi kalau mamanya bilang nggak boleh beli es, jangan beli es ya. Iya, puji Tuhan, Tuhan memberkati buat kita semua ya. Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity. Itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu karisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya, dan saya dulu bekerja di sebuah proyek real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli
bahwa leveransinya itu masih family bos yang tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah saudara suatu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari sekali lagi sejenak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sekali lagi menyembah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan ibadah kami pada hari ini, sehingga kami dapat menjalankan kegiatan ibadah kami pada hari ini dengan lancar, mulai dari awal perkataan hingga sampai dengan akhir. Kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, serta kami pun dapat mendengarkan firman-Mu. Semoga firman yang telah kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan dapat menjadi pegangan dan fondasi dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat gembala pusat kami Bapak Timotius Arifin dan Bapak Rudi Daud, serta gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Mindi dan Ibu Esther istrinya, serta seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Sekiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap pelayanan mereka kemanapun mereka akan pergi untuk melayani dan menyampaikan firman-Mu. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami ingin berdoa buat gereja kami KBI Padang. Biarlah gereja kami ini bisa naik ke level yang lebih baik lagi, bahkan menjadi terang untuk di kota dan provinsi ini. Dan tidak lupa juga kami ingin berdoa buat para pelayan-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami dapat melayani-Mu dengan kesungguhan hati, bukan karena adanya paksaan. Biarlah hasil dari pelayanan kami ini dapat mengharumkan nama-Mu sebagai rasa hormat atas kemuliaan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa ya Bapak buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Kiranya kasih-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Kau berkati setiap keluarga, pekerjaan, bahkan sampai dengan pendidikan yang kami tempuh. Dan kami pun rindu akan adanya jiwa-jiwa baru yang datang beribadah ke tempat ini ya Tuhan. Baik itu satu ataupun dua, atau bahkan Engkau akan melipat gandakannya ya Bapak.
kami akan selalu bersyukur atas apa yang telah Kau berikan dan rencanakan. Kami juga ingin berdoa ya Bapak buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, khususnya Kota Padang ya Bapak. Kau berkati roda kepemimpinan yang ada di kota ini, mulai dari staf tertinggi hingga pada staf yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin kota, bangsa, dan negara kami ini. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau memberikan rasa keamanan dan kedamaian untuk kota, bangsa, dan negara kami ini. Kami juga ingin berdoa ya Bapak buat Hotel Great Minang, di mana setiap minggunya kami melakukan kegiatan ibadah. Sekiranya Engkau selalu memberkati manajemen hotel ini ya Bapak, mulai dari CEO hingga para staf yang bekerja di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga ingin berdoa ya Bapak buat persembahan yang sebentar lagi kami akan berikan. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan pada hari ini. Baik itu ucapan syukur, perpuluhan, bahkan yang dunia ya Bapak. Dan nantinya Engkau yang akan membalaskannya berkali-kali lipat. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sekiranya Engkau selalu menyertai setiap langkah demi langkah kami, sehingga kami dapat selamat sampai rumah dan dapat lagi berkumpul dengan orang-orang yang kami sayangi dan dapat melanjutkan lagi aktivitas kami selanjutnya. Dan kami pun rindu untuk menerima berkat melalui perantara hamba-Mu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Rupa yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupan dari saat ini dan bahkan sampai selamanya. Yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.